Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan semua berada. Terima kasih kembali saya ucapkan pada kawan-kawan yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kawan-kawan semua berada dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan memvideokan tentang panen jagung yang saya lakukan. Tapi sebelum kawan-kawan menonton video ini, akan lebih baik kawan-kawan subscribe terlebih dahulu agar kawan-kawan mendapatkan video-video terbaru dari channel Kreasi Alam. Dan bagi kawan-kawan yang telah subscribe, semoga Tuhan membalas kebaikan kawan-kawan semua. Panen yang saya lakukan ini sebenarnya telah cukup umur saya lakukan, yaitu berumur 86 hari. Sebenarnya umur panen adalah antara 86 sampai 110 hari setelah tanam, dan kelompok jagung sudah mulai mengering. Panen jagung dalam setahun dapat dilakukan 3 kali panen dengan penanaman yang berbeda. Itu pun kalau kebun jagung kita selamat dari serangan hama seperti hama penggerek batang jagung, ulat gerayak, penggerek tongkol jagung, lalat buah, dan hama kembang bubuk. Panen jagung akan lebih baik dilakukan pada musim kemarau dibanding musim hujan, apalagi kalau kita menginginkan jagung pipilan, sebab pengeringan jadi lebih cepat. Jagung yang dipanen saat biji kering biasanya dimanfaatkan untuk pakan hewan seperti untuk makan ayam misalnya. Berkebun jagung akan jadi pekerjaan yang menyenangkan, tapi yang perlu juga diketahui, jagung sebaiknya ditanam setelah suhu tanah mencapai 16 derajat Celcius. Tanaman jagung yang bisa menjadi bahan pokok di sebagian belahan dunia selain diolah. Jagung juga merupakan tanaman pangan musiman yang banyak ditanam di Indonesia, dan hampir semua daerah di Indonesia memiliki lahan tanam jagung. Seperti tanaman jagung saya yang sekarang. Waktu panen saya sekarang sedang musim kemarau, jadi mudahan cepat selesainya. Tapi yang jadi kendala tanaman jagung saya sekarang pada waktu penanaman dulunya juga di waktu musim kemarau. Lokasi untuk penyiraman air juga jauh, jadi berpengaruh pada tanaman jagung saya. Batangnya agak kurusan dan berpengaruh juga pada buahnya agak kecil-kecil. Setelah jagungnya saya kumpulkan berkulit, dan setelah selesai saya petik dari batang semuanya. Selanjutnya saya langsung buka dan dipisahkan dari kulitnya agar nanti lebih memudahkan untuk membawa. Jadi kulit jagung yang ditinggal dalam kebun agar nantinya bisa dijadikan kompos lagi, dan lagian kalau sudah dipisah dari kulitnya juga langsung dijemur juga. Kalau kita belum ingin memipil dari tongkolnya, dan kalau dijemur dulu dengan tongkolnya, kalau bijinya sudah kering akan sangat memudahkan pemipilan. Kulit jagungnya saya onggok satu tempat saja. Kalau onggokannya agak tinggi dibakar juga bisa. Kalau kira-kira sampah kulitnya sudah banyak, jagung yang sudah tanpa kulit saya masukkan ke dalam karung. Kalau sudah terisi beberapa karung, lalu saya bawa lagi ke dalam kendaraan untuk pengangkutan ke rumah. Jadi pemipilan dilakukan di rumah saja. Jagung tanpa kulit ini sudah ada beberapa karung yang sudah saya ikat, hanya tinggal dimuat saja lagi. Satu karung jagung ini juga tidak terlalu berat, kira-kira bisa dibawa oleh satu orang. Selanjutnya saya masuk ke tahap pemipilan. Saya melakukan hanya sesederhana mungkin. Saya pipil dari tongkat atau kayu bulat yang saya lilitkan pakai karet ban agar jagungnya mudah dilakukan pemipilan. Proses pemipilan dilakukan dengan cara manual dan mekanis. Keduanya dapat dilakukan tergantung dari kita pakai yang mana. Memang cara manual hasilnya pemipilannya lebih lama kalau hanya memipil tongkol per tongkolnya. Kalau saya memipil secara manual ini, rontokan jagungnya saya tampung pakai baskom, jadi kita tidak terlalu susah mengumpulkannya lagi. Setelah baskomnya penuh, bisa kita kumpulkan lagi ke dalam karung, atau bisa dibawa lagi baskomnya ke tempat penjemuran. Kalau jagungnya kering, memipil pakai seperti saya ini bijinya gampang rontok. Tapi kalau biji jagungnya belum terlalu tua atau masih basah, memang sedikit susah, sebab tongkat karetnya sering melenceng. Sebab jagung masih basah. Kalau jagungnya kering menimbulkan bunyi sedikit nyaring pas jagungnya jatuh. Dan beberapa cara manual pemipilan juga ada memakai ban motor khusus. Selanjutnya saya masuk ke tahap nanti penjemurannya.
Menjemur biasanya kalau 3 hari biasanya hasil penyimpanan sudah kering. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Lebih ada. Ada 31, ada 32, ada 33.